Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi tentang menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas atau WAN, dan semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian untuk dapat memahami ilmu dunia ini. Kemudian perlu saya tekankan bahwa belajar jaringan itu membutuhkan sebuah praktik, dan tidak bisa belajar jaringan itu hanya menghafal rumus-rumus, hanya menghafal perintah-perintah, akan tetapi perlu dipraktikkan dan diulang-ulang di rumah. Makanya sering saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kalian sebagai siswa SMK yang terutama jurusan TKJ perlu memiliki sebuah media belajar di rumah, yaitu komputer, yang mana nantinya dapat kalian itu mengulang-ulang apa-apa yang telah kalian dapatkan dari sekolah. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk dapat memahami sebuah ilmu, maka kalian juga harus memiliki perhatian terhadap ilmu. Kalau kalian memiliki perhatian terhadap ilmu, maka ilmu itu akan mudah untuk dipahami. Baik, saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya rasa cukup sekian untuk pendahuluannya. Kita lanjutkan kepada bab tentang instalasi perangkat keras WAN atau Wide Area Network. Kalian juga dapat mengakses blog saya di http://savewindo.github.io. Meskipun materi ini tidak saya upload di sana, kalian juga dapat belajar di sana karena ada beberapa tutorial yang juga saya buat di blog saya. Kalian dapat mengaksesnya juga di sana, seperti beberapa yang barusan saya buat, yaitu menginstal driver sys di Debian 7. Itu juga mungkin juga dibutuhkan ketika kalian akan menginstal pada laptop kalian. Nah, arsitektur router dapat kalian lihat pada layar kaca Anda. Arsitektur router itu memiliki beberapa komponen atau bagian. Di sana disebutkan komponen tersebut, yaitu ada boot atau boot room, kemudian ada flash, ada DRAM, ada auxiliary console, kemudian ada NVRAM. Nah, komponen-komponen tersebut memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Juga di sana disebutkan ada CPU. Nah, CPU itu berfungsi sebagai Central Processing Unit yang tugasnya itu mengeksekusi instruksi pada operating system. Kemudian beberapa fungsi lain adalah untuk menginisialisasi sistem dan juga sebagai routing jaringan serta mengontrol network interface. Nah, arsitektur ini terus mengalami perkembangan. Seperti yang baru-baru ini, Cisco sudah mengeluarkan kernel yang dia itu sifatnya bukan monolitik lagi, tetapi sudah ke arah hierarki. Nah, lebih kernel yang ini lebih mudah untuk dikembangkan, karena beberapa kernel yang lama itu bisa dikembangkan, akan tetapi ketika pada sisi lain itu mengalami error, maka dapat menyebabkan sisi lain juga mengalami error. RAM itu memiliki fungsi sebagai informasi routing table, kemudian juga berfungsi sebagai running configuration. Nah, RAM ini sifatnya adalah
penyimpanan sementara. Nah, seperti konfigurasi yang tersimpan itu akan di running secara sementara. Apabila mereka belum tersimpan, yang konfigurasi terbaru belum tersimpan, maka data yang telah dikonfigurasi dia dapat hilang. Kemudian ada komponen yang lain yaitu flash. Nah, flash ini fungsinya menyimpan keseluruhan IOS atau Internet Working Operating System Software Image. Nah, flash ini letak di mana iOS itu diinstal. Flash namanya komponennya. Nah, kemudian fungsi dari RAM itu tadi yaitu merunning itu secara sementara. Kemudian ada NVRAM atau disebut juga dengan non volatile RAM, yaitu berfungsi sebagai menyimpan startup configuration. Nah, beberapa perangkat di router NVRAM itu sudah menggunakan teknologi EEPROM atau singkatan dari Erasable Electrically Programmable Read-Only Memory. Nah, teknologi ini dapat menyimpan sebuah data ataupun dapat memprogram sebuah data dan juga dapat dihapus pula dengan teknologi elektronika. Kemudian komponen berikutnya ada bus, ya, yang fungsinya sebagai komunikasi antar komponen router. Maksudnya berkomunikasi antara CPU dengan RAM, antara CPU dengan interface, antara CPU dengan ROM. Nah, ini fungsi dari bus sebagai komunikasi. Kemudian komponen berikutnya ada ROM atau read only memory. ROM ini menyimpan permanen startup diagnostic kode. Ini hampir mirip juga dengan software BIOS. Nah, BIOS itu memiliki fungsi ketika komputer dinyalakan dia akan mengecek, ya kan, mengecek hardware. Begitu pula yang terjadi pada router Cisco itu. Pada ROM itu disimpan sebuah software yang fungsinya sebagai startup diagnostic code. Kemudian selain itu fungsi dari ROM adalah memindah software iOS dari flash ke RAM. Nah, ini menunjukkan bahwa RAM itu hanya bersifat sementara. Jadi ketika sebuah router itu dinyalakan, maka iOS yang tersimpan dalam flash itu diarahkan ke RAM. Akan tetapi iOS yang tersimpan dalam flash itu sudah tersimpan. Begitu juga konfigurasi yang disimpan pada NVRAM itu juga sifatnya sudah permanen apabila sudah tersimpan. Apabila belum tersimpan, ketika kalian mengkonfigurasi sebuah router, maka ketika komputer itu mati, maka hilang konfigurasi tersebut karena RAM ini sifatnya volatile atau dia dapat menyimpan yaitu dengan membutuhkan sebuah sumber daya power. Apabila tidak ada power atau tidak ada daya listrik, maka data itu hilang. Nah, berbeda dengan NVRAM dan berbeda juga dengan flash. Kalau NVRAM itu dapat menyimpan secara permanen dan tidak membutuhkan daya. Kemudian ada komponen berikutnya yaitu power supply. Nah, power supply ini menyediakan power yang dibutuhkan oleh beberapa komponen yang ada di router. Kemudian komponen berikutnya adalah interface. Nah, interface ini terbagi beberapa bagian, yaitu ada koneksi router luar, ada interface LAN, kemudian interface WAN, kemudian interface management. Nah, interface management itu ada dua, yaitu manajemen port yang berisi port console dan auxiliary. Kalau port console
dia adalah port yang digunakan untuk meremote sistem yang ada di Cisco melalui komputer. Sedangkan port auxiliary itu berfungsi untuk meremote sistem yang ada di Cisco melalui akses internet. Nah, perhatikan pada video ini kalian bisa melihat bahwa WAN connection itu ada beberapa port, tapi di sini terlihat bahwa pada WAN connection itu portnya adalah port serial. Kemudian ada LAN connection. Nah, LAN connection itu terlihat portnya itu pakai RJ45 dan ini terhubung ke LAN. Sedangkan WAN connection itu terhubung ke modem. Nah, ada beberapa macam, nanti saya jelaskan lebih detail. Untuk physical WAN itu seperti apa, karena berbeda-beda, ada yang ADSL, ada yang PPP dan sebagainya. Kemudian ada lagi bagian port lagi, yaitu port manajemen port, atau fungsinya untuk memanajemen sistem. Nah, ini ada dua, yaitu konsol dan auxiliary. Port konsol dan auxiliary itu berbeda fungsinya, meskipun secara umum itu secara global sama, itu untuk manajemen sistem, kan, tetapi berbeda pada sisi cara mengakses sistem pada routernya. Tadi sudah saya sampaikan kalau port konsol itu untuk memanajemen sistem yang ada di router itu melalui komputer, berarti masih satu tempat ketika mengakses sebuah sistemnya yang ada di router. Sedangkan auxiliary itu sudah di remote melalui luar, berarti melalui akses internet, melalui jarak jauh. Nah, untuk koneksi komputer ke terminal konsol itu bisa kalian lihat di sini ada sebuah router, yaitu sebuah kabel LAN, ya, kabel UTP. Nah, yang dia itu jenis pemasangan kabelnya itu pakai rollover. Rollover itu sebuah kabel yang dipasang secara silang, yaitu kabel 1 dihubungkan dengan kabel 8, kabel 2 dihubungkan dengan kabel 7 dan seterusnya sampai kabel 8 hingga dihubungkan dengan kabel 1. Nah, terbalik pemasangannya. Ini rollover kabel itu maksudnya seperti itu, yaitu jenis pemasangannya rollover. Kemudian dihubungkannya kabel itu ke konsol port. Nah, konsol port kemudian setelah dihubungkan ke konsol port, pada sisi yang lain RJ45 nya itu dihubungkan ke sebuah adapter. Adapternya itu namanya RJ45 to DB9. Kemudian pada komputer itu ada NIC-nya, ada network interface card-nya. Namanya network interface card-nya itu RS232. Nah, itu nanti akan dihubungkan ke adapter RJ45 to DB9. Kemudian untuk mengakses sistem yang ada di router melalui jarak jauh itu menggunakan port auxiliary port, sama jenis pemasangan kabelnya itu pakai rollover. Nah, bedanya adapternya itu RJ45 to DB25. Nah, DB25 ini maksudnya pin yang ada di perangkatnya itu ada sejumlah 25. Nah, sedangkan tadi untuk DB9 yang mengarah ke komputer itu jumlah pinnya itu ada 9. Nah, setelah dari adapter RJ45 atau DB25 itu dihubungkan ke modem. Nah, modem ini dihubungkan ke sebuah akses internet. Nah, inilah yang sehingga dapat diakses melalui luar. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ketika sebuah komputer mengakses sistem yang ada di router, maka perlu membutuhkan sebuah software terminal emulator. Banyak software yang dia itu sebagai hyperterminal. Itu salah satunya Putih. Nah, kalian juga dapat menggunakan bawaannya Windows XP, atau dapat juga menggunakan DEM. Ada itu beberapa terminal DEM TEM, itu maksudnya terminal emulator. Nah, untuk mengkonfigurasi software terminal emulator perlu diketahui bahwa speed yang digunakan adalah 9600, kemudian data bitnya itu 8, stop bitnya itu 1, parity-nya itu non, flow controlnya itu juga non. Nah, ini nanti bisa dipilih optionnya, ini dipilih menjadi non. Nah, untuk serial lainnya ini disesuaikan dengan cara kalian mengakses device manager. Dengan cara mengakses device manager, kita cek serial COM-nya itu ada berapa gitu. Nanti kita lihat di videonya, nanti lebih jelasnya bisa dilihat. Nah, kita saksikan videonya. Nah, ini melihat COM dari yang sudah ada. Nah, dia terlihat itu ada COM 3. Kemudian buka putihnya. Nah, ini saya coba langsung koneksikan ke suara bahasa Inggrisnya. Oke, berikutnya kita bahas juga tentang WAN physical layer. WAN physical layer itu layer fisiknya WAN itu terbagi beberapa bagian sesuai dengan tipe dan jenis dari koneksi yang digunakan, dan juga sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Nah, untuk WAN physical ini maksudnya adalah interface yang terhubung ke internet. Beberapa teknologi serial yang digunakan oleh router Cisco ada EIA TIA 232, kemudian ada EIA JIA 449. Nah, ini adalah interface-nya, interface fisiknya yang tipe ini digunakan sebagai HDLC, sebagai PPP atau point to point protokol, kemudian ada juga dengan frame relay. Nah, sebelahnya ini interface-nya itu pakai RJ45, tetapi juga dihubungkan untuk ke akses internet.
tapi berbeda istilahnya sistem yang digunakan untuk mendapatkan akses internet. Nah, sistem itu biasa disebut juga dengan DL on, itulah, atau DL in ke internetnya, itu maksudnya. Nah, kemudian kalau yang interface-nya itu pakai RJ11 itu biasa menggunakan modem DSL atau digital subscriber line, atau ADSL. Nah, biasa juga disebut juga dengan ADSL. Nah, itu menggunakan interface RJ11. RJ11 itu hanya ada dua kabel yang terhubung. Nah, kalau kabel modem itu biasa untuk akses istilahnya itu menggunakan kabel koaksial, akses datanya itu. Nah, seperti ya disebutkan di sini itu seperti pada kabel TV line, mirip kabel koaksial itu. Kemudian untuk ban serial, yaitu ban serial itu yang ini itu serial itu maksudnya kalau kalian melihat port serial itu seperti port yang terhubung ke monitor, seperti dari CPU terhubung ke monitor, itu port serial. Nah, itu model-modelnya seperti itu, port serial itu. Nah, bisa kalian lihat port-portnya itu seperti ini, ada jumlah pin-pinnya. Nah, pada sisi sini ini adalah sisi yang dihubungkan ke modem. Nah, pada sisi ini yang dihubungkan ke routernya. Nah, dulu juga pernah kita bahas, ada DTE, ada DCE, ya kan. DTE itu data terminating equipment. Kalau DCE itu data circuit terminating equipment. Nah, one serial itu dapat Anda lihat lebih detailnya, seperti yang ada di gambar. Nah, one serial itu ada yang permanen, ada yang modular. Kalau modular itu dapat dipasang, dapat dilepas, ini modular. Kalau permanen itu sudah terpasang secara permanen di perangkatnya. Kalau modular itu bisa ditambah, bisa diganti kalau rusak, seperti itu. Oke, next. Nah, contoh instalasi ADSL itu seperti yang ada di gambar. Nah, di sini itu adalah wall jack dari kabel LAN yang terhubung langsung ke jalur line telepon. Kemudian di Cisco ini ada port yang namanya itu RJ11. Nah, port RJ11 ini kemudian dihubungkan ke arah telepon. Nah, atau bisa juga ditambahkan sebenarnya. Sini ada sebuah modem ADSL, baru dari modem itu dihubungkan secara LAN. Kalau secara LAN nanti menggunakan port ini SDN BRI ini karena kan dia pakai RJ45. Nah, ini bisa dihubungkan ke modem. Nah, dari modem dihubungkan ke kabel LAN. Kalau dilihat pada gambar ini langsung. Kalau langsung ini berarti router Cisco ini mendukung biasa disebut itu juga dengan PPO3 kalau tidak salah. Nah, itu istilahnya dia bisa mendial langsung ke internetnya, jadi sudah mendukung. Kalau belum mendukung, tadi pakai modem dulu, kemudian dimasukkan ke port RJ45. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami secara pemahaman yang mudah, jadi tidak sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Cukup sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.